Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus berkat kasih karunia dan penyertaan-Nya yang selalu ada setiap hari bagi kita, sehingga kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu di Bible Study Sema Adonai dengan KTB Kelompok Tumbuh Bersama Jerman pada hari Minggu tanggal 1 September 2024. Saat ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran dari buku Sejarah Penebusan seri yang ketiga yang berjudul Pelita Perjanjian yang Tak Terpadamkan, karya Pendeta Abraham Park, Dokter Ministry Dede. Dan tema hari ini adalah kehidupan pelarian Daud yang akan disampaikan oleh Ibu Ali Darnur, Dokter Ministry. Baiklah, sekarang kita akan menyaksikan satu video klip dari Ibu Murni. Silahkan. Baik, terima kasih Kak Murni yang sudah memberikan satu video klip. Dan kita sekarang akan membuka Bible Study ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Kuana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, mari kita menyatukan hati kita. Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau yang kami kenal di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur kami saat ini di mana kami telah Tuhan kembali himpun Bapa di dalam ruang Zoom dan juga YouTube. Kami ucap syukur, terima kasih untuk pemeliharaan dan kebaikan yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Kami akan sebentar lagi memasuki Tuhan pelajaran sejarah penebusan seri yang ketiga ini Bapa. Untuk lanjut kami menerimanya. Pimpin kami semua Tuhan, masing-masing dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Juga kami mau berdoa untuk Ibu Alida yang akan mengajarkan kami. Kiranya hikmat-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu juga mengurapi beliau. Dan juga kami semua Bapa yang mendengarkan pada saat ini. Kami juga memohon kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami hikmat, kepandaian, dan akal budi Bapa, agar kami juga mengerti Bapa apa yang akan kami dengar, dan biarlah kiranya juga menambah-nambahkan iman kami Tuhan, untuk semakin kami mengenal Engkau, dan juga menjadi berkat bagi kami, dan juga menjadi bekal bagi kami Bapa, di mana Engkau meletakkan kami Bapa untuk kemuliaan dan memperluas firman kebenaran-Mu. Bapa yang ada di surga, Kau juga Tuhan yang akan memberkati hubungan internet kami satu persatu Bapa dimanapun kami berada, dan kiranya juga Tuhan mengurapi dan melancarkan semuanya, menjauhkan dari segala gangguan-gangguan yang ada. Bapa, kami mau menyerahkan Bapa
untuk beberapa jam yang ada di muka ini, dan biarlah kiranya kasih karuniamu dan kuasa Roh Kudusmu saja Tuhan yang membungkus kami masing-masing, dan segala puji syukur hormat Bapa bagi kemuliaan namamu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Ibu Kwana yang sudah memimpin doa pembukaan. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita akan melanjutkan pelajaran Bible Study kita yang akan disampaikan oleh Ibu Alida, dan yang akan membantu membacakan firman Tuhan nanti adalah Ibu Kwana. Waktu dan tempat dipersilahkan Ibu. Terima kasih. Ya, jadi bulan lalu kita sudah belajar tentang raja pertama yaitu Raja Saul, dan sekarang kita mau lihat mengenai Daud. Jadi sebelum Daud menjadi raja, dia ada menjalani kehidupan pelarian yang dikejar-kejar oleh Raja Saul itu selama 10 tahun. Jadi hari ini kita akan membahas dari Rama sampai ke hutan Keret. Tapi sebelumnya kita lihat bagi kapan Daud muncul, ya. Jadi pertama kali, jadi setelah Allah ini menolak Raja Saul, ya, menolak Raja Saul untuk menjadi raja, ya, kemudian Allah menyuruh Samuel untuk pergi ke rumah Isai. Rumah Isai ini adalah ayahnya Daud, ya, untuk mengurapi salah satu dari anaknya untuk menjadi raja. Nah, pada waktu itu, ya, ketika Allah menyuruh Samuel, tentunya Raja Saul masih menjadi raja, ya kan? Itu masih di awal, ya, bukannya di akhir pemerintahan Saul, enggak, ini di awal, di awal, ya. Nah, waktu itu tentu Samuel juga ada rasa takut, ya, kalau dia ketahuan mengurapi gitu, ya. Bisa saja dia ditangkap oleh Raja Saul, ya. Tapi dengan iman dia tetap pergi ke ke tempat rumah Isai, ya. Nah, kemudian sampai di rumah Isai, ya, tentu Isai pasti dia kaget, ya. Kok ada Nabi Samuel datang khusus ke rumah dia, ya. Nah, kemudian Isai bilang dia mau memberikan persembahan, dan kemudian diundang. Isai ini diundang, dan Isai dengan ibaratnya ada tamu besar, ya kan, tamu penting. Maka dia dari 8 anaknya, dia hanya mengajak 7 anaknya, ya. Dia bahkan tidak menganggap anak bungsunya, ya, untuk ikut dalam acara ini, ya kan. Mungkin kalau kita punya banyak anak, ya, biasanya kita begitu, anak yang paling kecil udahlah kamu nggak usah ikutlah, misalkan biasa begitu, ya kan. Nah, jadi Isai melihat bahwa ya Daud tidak penting untuk muncul di sana, ya. Nah, tapi kemudian Samuel ketika melihat anak pertama Isai, anak yang paling tua, ya kan, berparas yang bagus, ya, dengan penilaian secara manusia dia akan memilih anak pertama. Tetapi kemudian ketika dia mau memilih anak pertama, Tuhan bilang apa? Tuhan menolak dia. Dikatakan di 1 Samuel 6 ayat 7, tolong dibacakan, Bu. Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, jadi di sini Allah menegur Samuel, ya, karena Samuel secara refleks dia memilih anak yang paling tua, dan kemudian tentunya secara penampilan mungkin anak yang paling tua juga lebih bagus perawakannya seperti itu, ya kan. Tetapi setelah dia ditegur oleh Allah, dia kemudian mulai menilai dengan hati nuraninya juga, ya, seperti itu. Jadi ketika dia melihat anak kedua, kayaknya kurang oke. Lihat ketiga, keempat, kelima, sampai ke anak ketujuh. Akhirnya sampai sama bilang, ini sudah habis, anaknya cuma segini gitu. Jadi mungkin sama bingung, ya. Katanya suruh mengurapi anaknya Isai, tapi kok sepertinya nggak ada gitu. Nah, baru Isai bilang, oh ya sebenarnya ada, ya, anak saya yang terakhir itu. Tapi dia lagi mengembalakan domba. Lalu panggil. Jadi
Samuel tetap suruh memanggil, dan ketika dilihat muncul Daud, baru hati Samuel suka sama Daud, seperti ini dia yang dipilih sama Tuhan. Kemudian Samuel mengurapi Daud, dan pada waktu itu umur Daud sekitar 15 tahun. Ya. Jadi kita lihat ketika Samuel ini mengurapi Daud, ya, hari itu berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Jadi Roh Tuhan turun kepada Daud. Tetapi sebaliknya, Roh Tuhan itu mundur dari Saul. Nah, karena sudah ada tidak Roh Tuhan, ya, ibaratnya ini rumah ini kosong, ya. Roh Tuhan tidak ada, maka apa yang masuk? Yang masuk adalah roh jahat. Ya. Sehingga setiap kali Saul lagi kesal, ya, roh jahat itu masuk. Ya. Nah, pada waktu itu, karena Daud itu bisa bermain kecapi, bisa menyanyikan pujian, maka Daud ini sering dipanggil oleh Saul. Jadi Daud ini keluar masuk istana, ya, untuk menyanyikan pujian. Karena ketika menyanyikan pujian, hati Saul menjadi tenang, ya. Jadi memainkan pujian itu bisa mengusir roh jahat di dalam hati Saul, ya. Jadi pekerjaan Daud pertama kali adalah sebagai pemain musik di istana raja. Nah, tapi kemudian saya singkat aja ceritanya, yang bagaimana pada akhirnya terjadilah perang, ya, antara bangsa Filistin dengan bangsa Israel. Dan karena kakak-kakak Daud sudah berusia 20 tahun ke atas, maka tentunya kakak-kakak Daud itu pun ikut berperang. Jadi lewat penyelenggaraan Tuhan, maka ayahnya menyuruh Daud, ini bawain, kamu ke tempat medan perang situ, tengok kakak-kakak kamu bagaimana keadaannya. Jadi sebenarnya Daud itu disuruh oleh Isai, tetapi sebenarnya ada kehendak Tuhan yang membuat Daud melangkahkan kakinya ke medan perang. Dan singkat cerita, dia akhirnya membunuh Goliat. Ya. Nah, ketika pulang dari perang itu, ya kan, jadi Daud ini ikut pulang bersama-sama dengan rombongan, ya kan? Dan tentunya desas-desus Daud membunuh Goliat itu sampai di telinga rakyat, ya. Jadi mereka rombongan belum nyampe, tapi berita sudah nyampe duluan, ya. Nah, waktu itu perempuan-perempuan menyanyi, memberikan songsongan yang meriah. Tetapi sayang sekali, songsongannya itu lebih meninggikan Daud daripada Saul. Ya, dikatakan, saya bacakan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, berlaksa-laksa ini kalau dalam bahasa Inggrisnya 10,000. Artinya Saul itu nilainya ribuan, hanya membunuh ribuan, tapi Daud membunuh puluhan ribu, berarti 10 kali lipat. Ya. Nah, mendengar itu tentu hati Saul kesel dong, masa yang dipuji anak kecil ini. Ya. Nah, kemudian sejak menang perang, Daud sekarang statusnya sudah bukan jadi pemain musik, ya kan? Dia menjadi tentara, ya. Ikut menjadi tentara, dan setiap kali Daud berperang bersama tentara-tentara yang lain selalu menang. Jadi pamornya Daud ini mulai naik, ya. Dan Saul melihat bagaimana Tuhan menyertai Daud. Tolong dibaca. 1 Samuel pasal 17 ayat 11 sampai 16. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ia telah undur. Karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul, ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000. Sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia padanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud, karena ia memimpin segala gerakan mereka.
Iya, jadi karena Saul semakin cemburu kepada Daud, ya kan, semakin cemburu, maka dia berusaha melemparkan tombaknya, tapi melesat, ya. Nah, kemudian dia semakin takut sama Daud, dan kemudian Tuhan malah Saul mengangkat Daud menjadi kepala pasukan 1000. Sebenarnya tujuannya apa jadi kepala? Bukannya untuk bikin ini. Yang namanya pemimpin selalu di depan, ya kan. Nah, biasanya kalau di depan mungkin mati duluan. Jadi pikirnya Saul, mungkin biar Daud mati duluan lah, biar jadiin kepala gitu. Tapi ternyata menjadi kepala malah semakin pamor Daud semakin naik, seperti itu. Jadi Saul semakin merasa takut, ya. Dan pada akhirnya karena takut yang berkelanjutan, karena iri hati yang berkelanjutan, dan kesalahan yang dia kepada Daud, pada akhirnya Saul mau membunuh Daud. Nah, jadi pada waktu itu awalnya Saul ini mau bunuh Daud di rumahnya, ya. Jadi sampai-sampai Daud ini nggak bisa tidur karena ada orang penjahat itu kalau malam-malam datang ke rumah. Coba kalau kita ada penjahat mau datang ke rumah, apakah kita bisa nyenyak tidur? Pasti kita tidur dengan waspada, berarti kita tidurnya juga tidak tenang, ya kan? Sampai pada akhirnya Daud berpikir dia harus keluar dari rumah, ya. Kalau enggak dia bakal mati di dalam rumah sendiri. Nah, dari situlah dia mulai kehidupannya, pelariannya. Jadi dia mulai menjalani kehidupan pelarian dari umur 20 sampai umur 30. Ya, kalau kita baca Alkitab mungkin tidak jelas ya berapa lama dia itu melarikan diri dari Saul, bersembunyi di satu tempat ke tempat lain. Tetapi ternyata lumayan lama. Selama 10 tahun, ya. Dan 10 tahun ini dia selalu menderita selama 10 tahun, ya. Jadi Bapak Ibu, kita lihat ketika Tuhan mau mempersiapkan seseorang untuk sebagai pemimpin, ya. Kita lihat mungkin di dalam kehidupan dia ada hal-hal yang mana Tuhan mau membentuk dia, ya. Karena kalau dia langsung jadi raja akan tidak punya kualifikasi untuk dia bisa menjadi raja di saat itu. Sehingga Tuhan mau memoles dia, mau memoles hati dia, sikap dan perilaku dia supaya dia bisa menjadi raja yang baik. Nah, untuk memoles itu, ya kan seperti batu, kalau mau diasah pasti sakit. Maka Daud ini diasah selama 10 tahun supaya dia bisa menjadi raja yang baik. Nah, di dalam buku ketiga itu pelarian Daud ini dibagi menjadi 3 tahap, ya. Perjalanan dari Rama ke hutan Keret, terus dari Kehila ke padang gurun Sif, kemudian dari Gad sampai ke Siklak. Nah, sekarang kita akan mulai satu persatu, kita akan lihat bagaimana 16 tempat Daud, ya. Ternyata setiap tempat juga memiliki arti yang luar biasa, ya. Kita dulu sudah belajar ya di buku kedua bagaimana 42 tempat perkemahan. Setiap tempat juga ada artinya, ada gambaran Tuhan, ya. Nah, seperti itu. Tempat-tempat yang di mana Daud pergi, kan tentu tempat itu buat tempat perlindungan Daud. Ini pun adalah gambaran bahwa hanya Tuhanlah, ya, Allah Bapa kita, tempat perlindungan sejati bagi orang kudus yang percaya. Jadi malam hari ini kita akan hanya belajar ini, ya, 7 tempat perkemahan dari Rama sampai ke hutan Keret. Nah, ini kalau kita lihat petanya, jadi rute pelarian Daud ini ada yang pertama kali dalam sepanjang sejarah dunia disusun oleh pendeta Abraham Pak, ya. Jadi ini dari Rama, ya, dari sini Gibea, kan Gibea ini adalah capital, ya, ibu kotanya tuh Gibea, ya. Jadi pertama-tama dari Rama, Gibea, jadi kita akan belajar yang warnanya biru. Rama, Gibea, Nob, terus lari ke sini ke Gad. Gad ini tempat Filistin, ya, daerah Filistin. Kemudian ke Gua Adulam. Terus wah, jauh sekali ini larinya nih, ya. Sampai kemana? Sampai ke Moab, ya. Moab ini adalah tanah asing kan, ya. Israel cuma segini, ya. Jadi dia pergi ke Gad, ke daerah Filistin. Ini kan Filistin ini di sini kan,
dekat Gaza ini, sini kan Filistin, ya. Sini Moab, ya. Jadi dari Gad, ya, Gua Adulam, ya, terus sampai ke Mispa di Moab, dan kemudian kembali lagi ke tanah Yehuda, ke hutan Keret. Jadi kita akan belajar yang jalur warna biru ini langsung di malam hari ini, ya. Nomor 1 yaitu Rama. Rama artinya tempat tinggi. Nah, ketika Daud itu melarikan diri, apa yang pertama kali dia mau kabur itu dia mau ketemu sama siapa? Dia tentunya mau ketemu sama orang Tuhan, yaitu Nabi Samuel, ya. Nah, jadi pertama kali, ya, dia pergi ke yang ada Nabi Samuel, yaitu ke tempat Rama, tempat tinggi. Nah, Rama artinya tempat yang tinggi. Ya, jadi Rama ini gambaran apa? Gambaran bahwa Allah yang tinggal di tempat tertinggi adalah tempat pelarian sejati bagi kita. Saya bacakan ayatnya, Ayub 25 ayat 2. Kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Ya, jadi mungkin sama, ya. Kadang-kadang ketika kita ada masalah, ya, kita mau lari kemana? Oh, kita lari kepada, mungkin kita bertanya kepada pendeta kita yang masing-masing di gereja, minta konseling kepada beliau, kemudian minta doa, itu seperti itu, ya kan. Nah, begitu juga, ya, Daud ketika ada masalah, yang dia pikirkan adalah Nabi Samuel, ya, dan Nabi Samuel tuh di situ, ya. Jadi ketika sampai di Rama, ya Daud cerita semua, ya, kepada Samuel, ya, apa yang dilakukan oleh Saul. Akhirnya Nabi Samuel menenangkan hati Daud, ya. Kemudian, oke, Daud, sekarang kamu tinggal aja sama aku di Nayot, ya. Nah, Nayot ini apa? Nayot itu adalah tempat sekolah nabi, ya. Mungkin kalau orang Islam bilangnya pesantren, seperti itu, ya kan. Ada sekolah nabi, ya, ya. Nah, jadi sekolah nabi di zaman Samuel, ya. Jadi di Rama itu ada namanya satu daerah namanya Nayot, tempat sekolah nabi, ya. Tolong dibaca, Bu. 1 Samuel pasal 19 ayat 18, setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Nah, ketika Daud ada di Samuel, tentunya ada orang yang mengadu kepada Saul bahwa si Daud ada di Ramah, ada di Nayot. Ya. Nah, baru kemudian Saul mengirimkan tentara untuk menangkap dan membunuh Daud. Ya. Nah, 3 kali sampai dikirim. 1 kali dikirim, ternyata orang-orang itu seperti kayak kepenuhan gitu, ya, kepenuhan, ya, kayak ngomong-ngomong sendiri begitu, ya, mengoceh-ngoceh sendiri. Akhirnya pulang. Kemudian dikirim lagi rombongan yang kedua juga sama, bernubuat, sama kayak ngoceh-ngoceh gitu, kepenuhan. Nah, kemudian ketiga kali juga sama, ya. Nah, akhirnya setelah 3 kali rombongan sama, nggak berhasil menangkap Daud, pada akhirnya kemudian Saul yang pergi sendiri ke Ramah. Nah, ketika Saul itu pergi ke Ramah di tempat di Nayot, ya, ternyata Saul juga sama. Dia juga bernubuat, bahkan dia telanjang bulat, ya, dia membuka bajunya, ya, dan dia telanjang sehari-harian di jalan begitu, ya, sambil kayak bernubuat. Nah, di saat itulah maka Daud mempunyai kesempatan untuk melarikan diri dari Ramah. Nah, dengan nubuat bahwa Saul melepaskan bajunya, melepaskan jubahnya, ini menunjukkan bahwa di kemudian hari dia akan melepaskan taktanya untuk Daud. Ya, dibaca Ibu ayatnya. Ya, 1 Samuel pasal 19 ayatnya 23 sampai 24. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot, dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi. Hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Ya, nah jadi di saat inilah ketika dia telanjang sehari-harian, maka Daud melarikan diri dari Ramah.
Dan kemudian tempat persembunyian kedua adalah Gibea. Coba Bapak Ibu, setelah kita pergi ke tempat pendeta, biasanya kita mau lapor ke siapa? Biasanya kita mau lapor ke best friend kita, ya kan? Best friend. Nah, siapa best friend-nya Daud? Yaitu Yonatan. Yonatan ini adalah anak Saul, tapi kebetulan sebagai best friend-nya Daud, ya. Jadi Daud ini pergi ke Gibea. Dan ini sebenarnya agak bahaya. Kenapa agak bahaya? Gibea ini adalah ibu kota. Ya, tempat Gibea ini adalah tempat kampung halaman Saul. Ya, ini berarti malah pergi ke tempat ibu kota, ya kan? Tetapi di sanalah Yonatan berada. Nah, Gibea artinya bukit atau gunung kecil. Ya, saya bacakan ayatnya 1 Samuel 20 ayat 1. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku? Dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Jadi ini curhat kan? Curhat bagaimana Daud ini sepertinya, kenapa ya ada orang mau bunuh aku? Papamu mau bunuh aku, seperti itu. Jadi curhat kepada Yonatan. Nah, Yonatan ya, dia dulu pernah mengikat perjanjian dengan Daud. Ya, ketika pertama kali dikenal, mereka berdua sepertinya gimana ya? Kalau kita tuh dapat teman tiba-tiba rasanya cocok aja gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi Yonatan dan Daud tuh jadi mengikat perjanjian, jadi best friend. Ya, kalau aku susah, kamu tolong aku ya. Begitu juga kalau aku lagi susah, kamu seperti itu. Ya, saling janji seperti itu. Nah, waktu itu ya Daud memberikan semua perlengkapan perangnya kepada Daud ya. Karena Daud melarikan diri dengan begitu saja ya, gak bawa apa-apa ya. Jadi Yonatan kasih dia baju perangnya, pedang, panah dan juga semua ikat pinggangnya. Itu ada tertulis di 1 Samuel 18 ayat 3 sampai dengan 4. Nah, kemudian kenapa sih selain dia mau bertemu dengan Yonatan, mau apa lagi tujuannya? Tujuannya adalah dia juga mau make sure ya, make sure apakah benar Saul ini benar-benar mau bunuh aku atau tidak. Karena bagaimanapun Daud ini adalah hanya pegawai Saul. Siapa tahu Saul itu sebenarnya nggak ada rencana mau bunuh Daud. Nah, kalau nggak ada rencana, tiba-tiba dia pergi begitu saja, itu namanya pengkhianatan, ya. Budak yang melarikan diri itu namanya, ya kan. Makanya waktu itu Daud ya bertemu dengan Yonatan, curhat sama Yonatan, sekalian mau mengkonfirm ya, apakah benar-benar Saul mau bunuh Daud. Ya. Nah, kemudian waktu itu Yonatan bilang, "Oke, kamu tunggu, kamu ngumpet di sini ya, nanti aku akan kasih tanda ya. Aku akan lihat situasi dan kondisi ayahku hatinya seperti apa." Jadi ketika ada waktu pesta ya, acara ya namanya ya, ketika ada acara ya, mau duduk, terus Saul lihat kursinya Daud kosong nih sehari. Oh ya, mungkin dia lagi sakit atau berhalangan. Ya. Terus besoknya makan-makan lagi. Daud nggak ada lagi. Nah, Saul lihat, wah ada apa ini? 2 hari ya, nggak ikut barengan makan ya. Kemudian Saul mau suruh orang, udah cepat tangkap Daud dan bunuh gitu. Sepertinya seperti ini benar-benar kesempatan yang dimana disuruh datang tapi nggak datang gitu, seperti itu. Nah, waktu itu di malam itu Yonatan membela Daud, ya kan? Jadi dia berbicara mewakili Daud. Buat apa Daud dibunuh? Ya kan cuma nggak hadir kok acara makan ini kok, ya. Tapi kemudian Saul emosi banget dan dia malah melemparkan tombak kepada anaknya sendiri. Ya, jadi di situ Yonatan baru bisa tahu, oh ternyata ayahku benar-benar mau bunuh Daud. Maka kemudian dia kasih tanda lagi ya kepada anak buahnya ya. Terus kemudian dia hari itu juga dia bertemu kepada Daud dan dia bilang, ya betul ya. Ayahku memang ternyata confirm ini, dia memang mau bunuh kamu Daud. Sana kamu melarikan diri, seperti itu ya. Nah, kemudian mereka saling berpeluk-pelukan, saling tangis-tangisan ya, karena nggak tahu lagi kapan lagi bisa bertemu ya. Daud sampai bersujud ya kepada Yonatan yang telah membantu dia selama ini ya, dan Yonatan memberikan penghiburan. Nah, Yonatan ini bagus artinya. Yonatan artinya Tuhanlah yang telah berikan ya. Coba ya Bapak Ibu, kalau kadang-kadang di dalam dunia ini saja ya, kalau kita nggak punya teman sejati, itu juga rasanya kita lonely, ya kan? Tetapi
Tuhan itu memberikan Daud teman sejati supaya bisa curhat seperti itu, supaya bisa saling bertukar pikiran seperti itu. Dan ini adalah hadiah, ya. Jadi Tuhan memberikan Daud itu Yonatan sebagai hadiah gitu. Kamu dikasih sahabat yang baik, sahabat yang sejati gitu. Sahabat yang tidak ada kebohongannya. Ya. Jadi bagi Daud, Yonatan ini adalah hadiah kasih karunia yang besar dari Allah sesuai dengan arti namanya. Ya. Padahal Yonatan ini posisinya adalah menguntungkan kalau Daud itu mati. Ya. Karena kalau Saul sudah pensiun, yang jadi raja pasti Yonatan anak sulungnya. Ya kan? Tetapi kita lihat bahwa Yonatan ini adalah orang yang beriman. Ya. Dia percaya pada kedaulatan Tuhan, bahwa bukan dia yang menjadi raja, tetapi Daud. Ya, jadi seperti itu. Jadi punya teman yang sejati itu adalah hadiah. Ya, kita punya teman ya Bapak Ibu, terutama ibu-ibu KTB Kak, yang sudah berkumpul. Saya nggak tahu berapa lama KTB ini didirikan, selama bertahun-tahun. Kalian punya teman-teman yang saling mendoakan, saling meneguhkan. Itu sebenarnya kalian diberi hadiah sama Tuhan ya. Jadi teman-teman sejati itu ya, kalian harus sayang-sayangin ya, karena semakin sedikit punya teman yang jujur, teman yang seiman, yang sama-sama saling memperhatikan seperti itu. Jadi cinta Yonatan kepada Daud ini nggak ada dusta ya, bukan sahabat yang palsu, bukan teman yang palsu, yang dalam hati senang kalau kita susah seperti itu. Bukan teman yang egois yang hanya ketika senang mau main sama kita, ketika susah dia kabur dari kita. Bukan seperti itu ya. Nah, ketika Yonatan ini mati, ya, hati Daud itu sangat-sangat sedih, sehingga dia menulis lagu pujian, ya. Lagu pujian itu namanya The Song of Bow, ya, nyanyian busur. Itu tertulis di 2 Samuel 1 ayat 18 sampai 27. Kenapa sampai Daud membuat nyanyian? Karena dia mengingat kembali betapa baiknya hati Yonatan, ya. Seperti itu. Nah, karena itu di kemudian hari ketika Daud menjadi raja, dia menolong anaknya Yonatan, ya. Nah, ini ayat ini di 18 sampai 27 ini adalah saya bacakan depan belakangnya saja. Ini bisa dibaca di rumah nanti ya. Jadi Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Terus dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Bla 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 bla. Nah, yang tadi saya garis bawahi di ayat 26. Merasa susah aku karena engkau sudah saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Tolong ya, kata-kata ini bukan masalah gay ya. Bukan, ini cinta yang tulus ya. Sebagai teman sahabat ya, bukan jadi sesama jenis, bukan ya. Jadi jangan disalahartikan ya ayat ini. Nah, kemudian setelah peluk-pelukan sama Nob ya, kemudian Daud pergi ke kota Nob. Nah, Nob artinya tempat tinggi atau bukit pengorbanan. Coba kita pikir, ketika dia sudah bye-bye sama Nabi Samuel, sudah bye-bye sama dia punya sahabatnya, kemudian dia mau pergi ke mana? Dia mau pergi ke tempat apa? Dia mau ketemu dengan imam, mau cari Tuhan. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Bagaimana dengan masa depanku Tuhan? Dia mau tanya nasib dia bagaimana kepada imam. Nah, imam-imam itu tinggal di kota Nob. Ya, jadi Nob disebut juga kota imam. Ya, nah Nob ini seperti artinya yaitu tempat tinggi atau bukit pengorbanan. Memang lokasinya dia tinggi, tanahnya itu tinggi, ya, dibandingkan dengan kota Yerusalem. Jadi kalau kita berdiri di kota Nob, itu kita bisa lihat di bawah itu kota Yerusalem. Nah, sama seperti Nob ya, yang adalah tempat tinggi, Yesus yang berdiam di tempat yang lebih tinggi dari langit adalah tempat pelindungan kita yang sejati. Nah, jadi Daud melarikan diri ke Nob karena di sana ada imam dan tempat kudus di mana korban persembahan dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi di situ Daud mau ke tempat Nob, mau menanyakan masa depannya.
Ya, tolong dibaca ayatnya. 1 Samuel pasal 22 ayat yang 1-2. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku," katanya kepadaku. "Siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat." Iya, jadi kenapa ya Ahimelek ini gemetar ketemu Daud? Karena dia ya Daud ini menantu raja yang nama dan juga sebagai kepala ya. Kalau kepala tentara biasanya kalau pergi itu nggak pernah sendirian, pasti ada ajudan-ajudannya seperti itu. Jadi seperti itu. Dan Daud ya, tentunya dia nggak mau bilang kalau aku lagi melarikan diri. Jadi dia berbuat dosa di sini. Dia berbohong kepada Ahimelek bahwa ada tugas rahasia. Ya, nggak boleh ada yang tahu. Oh gitu ya. Oh oke. Ahimelek percaya dengan kebohongan Daud. Ya. Nah kemudian Daud bilang ada. Kemudian Daud minta apa? Dia minta Goliat karena pedang Goliat itu ada di situ, disimpan di situ ya. Jadi dia minta pedang Goliat dan juga ya udah aku juga lapar ini ada roti. Oh ya ada roti ini. Ya kebetulan roti persembahan itu kalau udah setiap Sabat setiap itu diganti kan roti itu setiap hari diganti. Nah, jadi roti ya ini ada yang udah nggak diganti, udah nggak dipakai lagi. Dah, jadi buat bekal Daud seperti itu. Ya. Nah, cuma sayang sekali ketika Daud lagi ketemu sama Imam Ahimelek, di situ ada orangnya Saul yang bernama Doeg. Ya, jadi Doeg ini adalah pengawas dari gembala-gembala Daud, gembala-gembala Saul. Ya, nah Doeg ini di kota Nob dia lihat, itu kan ada si Daud ya. Nah, lalu dia itu nantinya di kemudian hari dia kasih laporan kepada Saul. Raja itu Daud ada di kota Nob. Ya, jadi kita lihat bagaimana nantinya ya gara-gara Daud berbohong ya menjadi penyebab bencana bagi orang-orang di Nob. Tolong dibaca ayatnya. 1 Samuel pasal 22 ayat 9-10. Lalu menjawablah Doeg orang Edom itu yang berdiri dekat para pegawai Saul, katanya, "Telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Ia menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya. Juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikannya kepadanya." Ya. Jadi ketika Daud melihat, aduh, aku ketahuan nih di sini. Aku lihat Doeg ya. Itu atas pengawas jadi dia pegawainya Saul. Maka langsung Daud juga melarikan diri dari kota Nob. Dia pergi kemana? Ke Gad. Ketika dia tahu Doeg itu melihat dia, yang dipikirkan dia adalah aku mesti kabur sejauh-jauhnya. Dan apa yang dia pikirkan? Dia pergi ke kota musuh. Ya, dia pergi ke kota Gad. Ya, Gad artinya tempat pemerasan anggur. Kenapa berpikir dia mau pergi ke Gad? Kan dia pikir namanya juga lagi musuhan ya. Jadi nggak mungkin dong Saul pergi ke Gad. Di situ ada raja Filistin ya, tidak mungkin ya. Nah, tapi ya ketika Daud berkeliaran ya di kota Gad ya, kayak orang gembel ya, dia berkeliaran gitu ya, kayak orang seperti itu. Pegawai-pegawai Raja Akis dia kenalin Daud. Loh, ini kan si Daud ini yang bunuh pahlawan kita kan Goliat. Ya, karena Goliat juga berasal dari Gad. Ya. Jadi mereka kenal orang Israel yang bisa bunuh Goliat ya pasti mereka hafal semua mukanya seperti apa. Ya. Dan Daud sangat ketakutan ketika ada orang yang mengenal dia sehingga dia pura-pura gila. Ya, tolong dibaca. 1 Samuel pasal 21 ayat 10-11. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Ahis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Ahis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang bernyanyi, berbalas-balasan sambil menari-nari?" Demikian.
Saul malah mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Coba ya kita pikir ya, ini pujian berarti pasti dinyanyikan ratusan kali ya, puluhan kali setidak-tidaknya ya. Sampai-sampai nggak mungkin kalau cuma satu kali nyanyi itu udah pasti udah lupa orang itu. Tapi ketika dinyanyikan terus-terusan, dibikin suatu nyanyian lagi, sehingga orang jadi ingat bahkan sampai terdengar di kota musuh. Bayangkan, Saul nyanyian lagu irama itu ya, ibaratnya lagu irama. Saul mengalahkan ribu-ribu musuh, tapi 12 itu sampai kedengeran di kota Filistin. Jadi betapa nggak kesel si Saul itu dengernya, ya. Mungkin setiap kali dia lewat itu dia ibu-ibu pada nyanyi-nyanyi, perempuan-perempuan pada nyanyi, tambah kesel hati dia seperti itu, ya kan? Dibaca ayatnya, Bu. 1 Samuel pasal 21 ayat 12 sampai 15. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Ahis, raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Ahis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Iya. Jadi Raja Akis tidak percaya karena Daud berpura-pura gila. Coba kita pikirkan, capek loh berpura-pura gila, ya kan? Berpura-pura lidahnya melet-melet, ludahnya keluar-keluar seperti itu. Kalau satu hari mungkin udah capek, gimana ya? Berminggu-minggu seperti itu misalkan pura-pura gila. Sangat-sangat melelahkan ya. Dan juga hatinya, jantung dia yang dimana dia ada di kota musuh ya. Takut ya, setiap saat orang bisa mengenal dia sebagai membunuh Goliat. Seperti itu, ya kan? Dan ini namanya mati konyol kalau dia sampai ketahuan, ya kan? Nah, di saat itulah maka Mazmur 56 adalah tulisan Daud ketika dia di Gad, ya. Jadi ketika hatinya lagi susah sekali ya, sampai-sampai dia takut setiap saat ada orang yang kenal dia dan dia juga harus berpura-pura gila. Dia menulis lagu Mazmur 56 tahun. Mazmur pasal 56 ya, kita baca. Tolong ayat ini panjang, nanti sebagian Ibu yang Ya. baca, sebagian saya. Mas. Oh ya. Saya mulai? Ya. Ya, Mazmur 56 ayat 1 sampai 14. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, Mikam dari Daud. Jika orang Filistin menangkap dia di Gad, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku, mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Iya, jadi ini ada di Mazmur ini kita perhatikan ya sekarang ya, setiap kali kita membaca Mazmur, kita perhatikan judul depannya ya. Nah, di sini judul depannya ada keterangannya ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Jadi berarti dia lagi pura-pura gila ya kan? Seperti itu. Saya bacakan, apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murkanya ya Allah. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya ku puji. Kepada Tuhan firman-Nya ku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan.
dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Jadi di saat dia lagi susah sekali, ya, dia masih bilang hanya kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Ya, jadi kita lihat ya, betapa banyaknya Daud ini nangis ya, sampai-sampai dia bilang apa? Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Kirbat itu kan seperti kayak botol minuman yang terbuat dari kulit ya kan. Berarti kalau air mata bisa ditaruh di tempat botol minum, berarti sangat-sangat banyak dia menangis terus-menerus. Jadi Daud bilang, Tuhan lihat ini, air mataku udah sebotol ini seperti itu, ya kan? Tolong lihat penderitaanku gitu, seperti itu. Tapi bagaimanapun juga Tuhan, aku tidak takut. Ya, dia takut betul, dia sama Raja Akis dia takut, sama orang-orang Gad dia takut, tetapi dia bilang tetap dia percaya Tuhan adalah perlindungan dia. Aku tetap percaya sama Tuhan dan Tuhan pasti tetap melindungi aku. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi luar biasa ya. Bahkan di saat-saat dia lagi sangat-sangat susah, dia tetap mengakui bahwa dia percaya kepada Tuhan sampai akhir. Ya kan? Ya. Nah, ini juga ya. Meskipun penderitaannya tidak terhitung, Daud masih mengakui firman-Nya kupuji. Jadi masih memuji Tuhan di saat dia lagi susah-susahnya, yang dimana dia sampai nangisnya seperti air matanya banyak ya, seperti itu ya. Dia tetap punya iman yang hebat, tetap percaya kepada Tuhan ya. Daud telah mengalami bahwa di saat ia bersandar pada Allah dan berdoa kepadanya, musuh-musuhnya mundur oleh pertolongan Allah, dan orang yang mau membunuhnya tak bisa melakukan apapun terhadap dirinya. Jadi maksudnya gimana? Jadi misalkan di hari itu ya, dia pura-pura gila sambil dia mungkin dalam hati berdoa, aduh Tuhan semoga aku lolos dari ini. Oh, ternyata hari ini aku lolos, seperti itu ya. Orang nggak kenal aku, tapi besoknya ya ada lagi yang lewat, misal tentara lagi, aduh dia berdoa lagi sambil dia berpura-pura gila, aduh Tuhan. Jadi seperti itu ya. Jadi setiap hari ya. Jadi dia melihat bagaimana setiap hari dia tuh lolos karena pertolongan Tuhan. Ketika orang-orang kudus ya selalu ingat sama firman Tuhan dan tetap bersandar kepada Tuhan ya, maka Tuhan itu pasti menolong ya, agar si jahat tidak dapat menjamah mereka. Saya bacakan 1 Yohanes 5 ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Jadi meskipun mungkin kita sakit sedikit, kita susah sedikit, tetapi tidak dapat menjamahnya. Ya, nah bukan hanya di Mazmur itu saja ya, di kemudian hari pun ya, setelah dia lolos ya dari Raja Akis ya, dia ingat-ingat lagi gimana dia lolos dari cengkraman maut itu, dia tulis lagi Mazmur, yaitu Mazmur 34 ya. Jadi di sini Mazmur 34 adalah tulisan di mana Daud mengakui bahwa dia bisa lolos karena Allah telah menjawab doa-doanya. Saya bacakan Mazmur 34 ayat 1 sampai 7. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku telah mencari Tuhan lalu ia menjawab aku. Kok tidak di depan ini saya salah ketik nih. Aku telah mencari Tuhan lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ya, Daud memberikan pengakuan di dalam pujian yang penuh dengan harapan, bahkan jadi walaupun di dalam bahaya dia berharap, dia tetap berharap bahwa Tuhan pasti menolong dia. Sama ya, hari ini juga ya Bapak dan Ibu, kita yang namanya hidup itu kan pasti ada masalah ya, seperti itu. Nggak pernah lempeng terus ya kita punya kehidupan. Nah, ketika kita dihadapkan pada situasi yang dimana kita tidak ada jalan keluar ya, kita jangan putus asa. Tetap kita berdoa, tetap bersandar sama Tuhan sampai doa kita ini dijawab oleh Tuhan ya. Pendeta sering berkhotbah,
Pendeta Yun sering berkhotbah bahwa kita ini harus berdoa sampai doanya dijawab, ya. Jadi kalau doanya belum dijawab, hari ini berdoa, doanya belum dijawab, besok berdoa lagi, terus seperti itu, ya. Tidak henti-hentinya sampai doa itu dijawab, ya. Sampai seperti kita memohon ya kepada seperti si janda itu kalau memohon, tolong hakim. Kan ada hakim, ada perumpamaan hakim yang jahat, ya. Ketika si janda itu mau minta jawaban, ya, pelindungan dari hakim, ya, karena terus tiap hari ya datang, pada akhirnya hakim pun lelah dan oke seperti itu, ya kan. Jadi seperti itu, ya. Jadi kita harus terus berdoa sampai Tuhan itu menjawab doa kita. Mazmur 22 ayat 6, kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Mazmur 25 ayat 3, ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Kemudian dari tempat Gad, Daud pergi ke Gua Adulam. Gua Adulam artinya tempat pelarian atau tempat sembunyian. Nah, Adulam artinya tempat pelarian. Seperti itu, ya. Hanya Allah lah tempat pelarian dan tempat persembunyian sejati. Ya. Nah, dari Gad, ya, Daud sembunyi ke Gua Adulam. Nah, di Adulam, disitulah banyak orang mulai berkumpul kepada Daud. Ya, kenapa? Karena yang namanya orang mau dibunuh kalau di zaman dulu itu biasanya dibunuhnya itu ya sekeluarga gitu, ya, semuanya sanak keluarga. Maka itu orang tuanya, ya, semuanya, kakak-kakak Daud, satu keluarga itu semua berkumpul menemui Daud. Nah, bukan hanya itu juga, akhirnya orang-orang lain juga berkumpul kepada Daud. Jadi di Gua Adulam itu tempat di mana Daud mulai ada suatu komunitas seperti itu, mulai ada perkumpulan, ya, seperti itu. Tolong dibaca. Bu Wana. Ya, sebentar. 1 Samuel 22 ayat 1. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Iya, langsung aja baca ayat 22. Ayat 2, ayat 2-nya. Ayat 2, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Wow, banyak sekali, ya. Ya. Di Gua Adulam ini ternyata orang mulai mengikuti Daud, ya. Jadi di sini Daud mulai punya kayak tentara-tentara sendiri, ya. Jadi kita lihat dengan adanya 400 orang yang mengikuti Daud, ya. Disinilah Daud ini mulai dilatih sifatnya, mulai dilatih kepemimpinannya, mulai dilatih bagaimana dia harus bersikap sabar, ya, rendah hati, ya, punya pengertian, dan mau sikap yang menolong, yang peduli kepada orang lain. Jadi di sini kita lihat, ya, bagaimana rencana Tuhan itu mengatur kehidupan Daud sedemikian rupa, ya. Mungkin kalau sisi dunia ini sepertinya gagal, ya. Kenapa? Karena dia lari sana, lari sini, ya. Tapi ternyata bagi Tuhan ini bukan kegagalan, ya. Ini malah kesempatan yang sangat besar di mana Tuhan ini memoles Daud supaya mau membentuk Daud sebagai pemimpin. Dan lewat gimana pemimpin, yang namanya pemimpin mesti ada orang-orang dong yang dibawahi, ya kan. Nah, disinilah mulai 400 orang mulai berkumpul di tempat Gua Adulam. Nah, tinggalnya cukup lama, ya, di Gua Adulam, ya, sampai 400 orang itu berkumpul, ya. Nah, di Gua Adulam ini ada satu peristiwa, ya, yang dimana si Daud ini ngidam air sumur di Bethlehem, ya. Kayak kita mungkin kalau kita ini punya makanan, ya, di kampung halaman kita, ya, mungkin nggak tahu ini kan pada ditinggal di Jerman, ya, mungkin kangen, ya, sama kampung halaman yang di Indonesia, makanannya gitu, ya. Nah, waktu itu ketika dia bilang, aduh aku kangen,
pengen air sumur di tempat Bethlehem. Nah, tiga orang pahlawannya ini, tiga orangnya dia ini, oh ini Daud kepengen loh, ayo kita menebus yuk, kita pergi ke Yerusalem. Jadi tiga orang ini pergi nekat, ya kan, seperti itu, dan menerobos tempat musuh, dan dia berhasil membawa air sumur dari Bethlehem, terus dibawa kembali ke tempat Daud. Ini Daud, ya, katanya kepengen, ya, air dari sumur Bethlehem. Nah, ketika Daud melihat mereka, Daud nggak sampai hati meminumnya. Daud melihat bahwa bagaimana mereka itu hampir mati, ya kan, melewati musuh, kan bisa saja mereka mati di tengah jalan, ya kan, hanya demi sebotol air ini, gitu. Jadi Daud tidak tega minumnya, maka kemudian air ini dijadikan sebagai air curahan, dipersembahkan kepada Tuhan, seperti itu. Nah, ini ayatnya panjang, ya. Catat aja ayatnya, 2 Samuel 23 ayat 13 sampai 17, yang dimana bayangkan mereka lagi ngumpet di gua Adulam, ya. Kemudian ada pasukan orang Filistin, belum lagi ada pasukannya Saul. Jadi ada dua pasukan nih, pasukan Filistin, pasukan Saul, ya kan. Nah, tapi tiga orang ini berhasil melewati pasukan-pasukan ini. Mereka bisa meloloskan diri dari bahaya maut dan membawa air dari sumur Bethlehem. Sampai jadi akhirnya Daud tidak tega minumnya dan dijadikan sebagai air curahan. Nah, di gua Daud juga menulis lagi Mazmur, yaitu di Mazmur pasal 142, ya. Jadi Mazmur 142 itu Daud menggambarkan pengalaman dia, ya, penderitaannya dia, yaitu sebagai apa? Keluhanku, kesesakanku, ketika semangatku lemah lesu dalam diriku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Ya, nah, meskipun lagi susah, lagi malang, ya, tapi tetap Daud bilang apa? Engkaulah tempat pelindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Ya, Mazmur 142, tolong dibaca, Bu. 100 Mazmur 142. Kak Kuana suaranya belum keluar. Ya. Mazmur 142 ayat 1, nyanyian pengajaran Daud. Ya, mungkin internetnya ini. Mungkin internetnya. Internet Oh, lagi Perdindo nggak stabil. Aku instabil. bacakan ya. Mazmur 142 ayat 1 sampai dengan 8. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Ini maksud gua Adulam, ya. Suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat pelindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Ya. Ya. Jadi bayangkan, Bapak Ibu, di saat lagi susah, dia menulis mazmur-mazmur yang demikian. Ya. Jadi dia itu menulis mazmur di saat kondisi lagi melarikan diri. Dan kita lihat, ya, kata-katanya, ya. Aduh, tolong perhatikan teriakku, Tuhan, tolong, seperti itu. Ya, dia sampai capek sekali, ya. Karena kejaran Saul itu sangat intens, seperti itu, ya kan? Ya, jadi karena kesengsaraannya dikejar-kejar oleh Saul, mungkin dia tidurnya pun juga susah, tidak tenang, seperti itu. Udah begitu, bukan hanya itu saja. Dia mesti membawa keluarganya. Ditambah lagi 400 orang
minta tolong sama dia, perlindungan dia, ya kan? Dia aja mau nolong diri dia sendiri. Sekarang dia ditambah lagi 400 orang ya bersama dengan dia. Dia harus lindungi semua ini, ya kan? Seperti itu. Ya. Nah, kemudian dari gua Adulam, kemudian dia pergi ke Mispa di Moab, yang tadi yang sangat jauh sekali lokasinya, ya. Nah, Mispa artinya menara jaga, ya. Kenapa Daud ini perginya sampai jauh banget ke kota Kafir? Ini kan tempat orang asing kan, Moab itu daerah asing kan, bukan daerah Yehuda lagi, bukan, ya. Nah, kenapa? Nanti kita lihat ya bahwa ternyata di Moab ini dulunya kenapa? Kan nenek moyang Daud ini Ruth kan itu berasal dari Moab ya. Jadi ada kampung-kampung halamannya, nenek moyang kampung halamannya. Nah, seperti Mispa artinya menara jaga, Tuhan adalah menara kita yang kuat dan hanya Tuhanlah menara kuat yang terhadap musuh. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Mazmur 61 ayat 4. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Nah, jadi tolong dibaca Ibu ayatnya. 1 Samuel 22 ayat 3 sampai 4. Masa dari sana Daud pergi ke Mizpa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Iya, jadi Daud pikirkan ya, aduh aku mau melarikan diri ya, tapi orang tua saya ikut sama saya, gimana ini, ya kan? Dan tentunya yang namanya kehidupan melarikan diri, tinggalnya di gua-gua, nanti juga kita lihat bagaimana dia juga lari ke padang gurun yang gersang, ya kan? Itu nggak cocok kan? Apalagi untuk orang tua, ya. Maka Daud memikirkan hal itu. Lalu Daud memikirkan bagaimana ya, oh ya, orang tuaku aku titipkan saja di Moab, ya seperti itu. Karena bagaimanapun juga nenek moyang mereka Ruth itu dari Moab, ya. Jadi dia titipkan kepada orang tuanya, ya. Baru seperti kalau sudah titipkan, barulah kemudian Daud pergi ke tempat apa di sini dibilang pergi ke kubu gunung, ya, bisa pergi ke kubu gunung, ya. Jadi kita lihat bagaimana dia meskipun dia mempercayakan orang tuanya kepada Raja Moab, tapi bukan berarti dia percaya kepada Raja Moab, tidak, ya. Dia tetap percayanya hanya kepada Tuhan saja, ya. Tapi Daud ini mempedulikan keselamatan orang tuanya, seperti itu. Ya. Nah, kubu gunung. Kalau dalam bahasa Ibrani artinya Mesuda. Nah, kata kubu gunung ini ada dua pendapat, ya. Ada yang bilang ya bahwa kubu gunung ini menunjuk pada salah satu dari kubu pertahanan yang tidak tentu di Moab. Tidak tentu itu artinya kalau memang lagi ada perlu itu dibuat gunungnya, ya, kubu gunung, ya, untuk mengumpat, untuk mengintai musuh-musuh seperti itu. Tapi ada yang bilang bahwa ini bukan tidak tentu, ini tetap. Nah, itu di Masada. Nah, Masada, ya, dalam bahasa Ibrani juga artinya sama, kubu gunung, ya. Jadi itu terbuat dari batu-batuan yang ditumpuk-tumpuk seperti itu, ya. Jadi sebagai kubu pertahanan, ya. Itu lokasinya di 16 km arah selatan dari En-Gedi di pantai selatan Laut Mati. Jadi Daud bersembunyi di situ. Nah, kemudian yang terakhir adalah hutan Keret. Nah, Keret artinya hutan yang tebal. Nah, sama seperti itu, Yesus adalah pohon hijau atau pohon besar. Itu tertulis di Lukas 23 ayat 31 dan juga Matius 13 ayat 31 sampai 32. Yesus Kristus adalah hutan yang luas dan tebal yang cukup untuk memeluk seluruh umat manusia. Nah, lewat petunjuk Nabi Gad, ya, Daud ini pada akhirnya kembali,
ya, yang tadinya ada di tanah Moab, dia kembali ke tanah Yehuda. Tolong dibaca. 1 Samuel pasal 22 ayat 5, tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Iya, ya. Nah, ketika di hutan Keret, ya, seperti itu, kan ceritanya itu si Doeg, masih ingat ceritanya di Nob, kan Doeg melihat ya bagaimana si Imam Ahimelek itu memberikan pedang Goliat, istilahnya membantu Daud ya, memberikan pedang Goliat dan kasih roti ke Daud. Jadi dia lapor kepada Saul. Saul berani-berani kabur gitu ya, seperti itu. Jadi kalau gitu bunuh saja semuanya ya. Bayangkan betapa kejamnya ya Raja Saul ya. Waktu itu tentara-tentaranya enggak berani disuruh bunuh imam-imam karena statusnya imam, ya kan? Nah, waktu itu akhirnya yang berani yang membunuh siapa? Yaitu Doeg. Ya, ayatnya dibaca, Bu. 1 Samuel 22 ayat 18 sampai 19, lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai, dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Ya, coba kita pikirkan ya, Bapak Ibu, masih ingat nggak bahwa Tuhan itu pernah menugaskan Raja Saul untuk membunuh suku Amalek, ya kan? Tuhan suruh kepada Saul untuk membunuh semua Amalek, jangan ada yang tersisa, ya. Bahkan anak-anaknya juga sekalian, dan juga kambing, keledai, dombanya juga semua dibunuh, ya. Pada waktu itu Saul tidak membunuh kambing domba yang gemuk-gemuk, ya, seperti itu, ya. Jadi Saul itu menyisakan semua yang berharga, ya kan, seperti itu. Tapi sekarang, ya, padahal itu suku Amalek, suku yang memang musuhnya, yang Tuhan udah suruh bunuh. Tapi ini kalau kita lihat ini orang Israel semuanya. Kita lihat bagaimana Saul dengan tega-teganya, bangsanya sendiri bisa membunuh bahkan bayi-bayi yang menyusu, bahkan sampai nggak udah sekalian deh lembu, keledai, domba juga dibunuh. Seperti itu. Jadi ini betapa kejamnya Saul itu, ya. Nah, dari semua 85 imam, ada satu anak Ahimelek yang bernama Abiatar. Dia berhasil lolos dan kemudian dia kabur dan menemui Daud. Ya, jadi dia tentunya diceritakan kepada Daud, aduh semua yang terjadi yang itu cerita di Nob. Ya, dan Daud tentunya merasa bertanggung jawab karena bagaimanapun ini ujung-ujung gara-gara dia. Dia berbohong kepada Ahimelek. Gara-gara dia pergi ke kota Nob, semuanya habis dibasmi, seperti itu. Ya, jadi akhirnya Daud bilang kepada Abiatar bahwa dia udah kamu tinggal bersama aku akan memelihara kamu, seperti itu. Tolong dibaca ayatnya. 1 Samuel pasal 22 ayat 20 sampai 23. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub namanya Abiatar luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan, berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari itu juga ketika Doeg, orang Edom itu, ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Tinggallah padaku, janganlah takut. Sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman. Ya. Nah, di hutan Keret ini Daud menulis Mazmur 52, ya. Jadi
Dia sedih sekali hatinya ya. Karena aduh, bisa bayangkan nggak kalau gara-gara kita orang jadi tertimpa seperti itu, ya kan? Dan Daud merasa aduh karena apa? Aku berbohong sehingga semua orang mati karena aku. Pasti bebannya Daud itu sangat-sangat berat ya, kita bisa bayangkan. Dia sudah kabur dari Saul, udah sangat susah. Dia sendiri menderita, dia harus membawa lagi 400 orang, dan 400 orang ini udah ikut dia, berarti kan dia harus cari makan buat 400 orang ini untuk make sure mereka cukup makan. Seperti itu. Melihat berita bagaimana kota Nob itu semua penduduknya dibunuh gara-gara dia, pasti hatinya sangat sesak. Dan di saat itulah Daud menulis Mazmur 52. Ya, dia bilang apa? Daud ini bahasa Indonesianya memang kurang tepat ya. Dibilanginnya ya Doeg pahlawan, tapi bukan pahlawan ya. Artinya orang yang kuat. The mighty man. Ini apa seperti kayak Nimrod kan? Nimrod yaitu orang yang kuat yang melawan Tuhan, seperti itu, ya kan? Lidahnya seperti pisau cukur yang diasah. Saya bacakan Mazmur 52 ayat 1 sampai 6. Nyanyian pengajaran Daud ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Selah. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Kalau ada kata-kata selah, itu artinya sebenarnya ya, artinya tuh kayak seperti ref gitu. Balik lagi, mesti baca lagi ayat itu sebenarnya gitu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantu engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Selah. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan mentertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaan yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Jadi di sini kita lihat bahwa Daud ini menceritakan tentang Doeg yang mana Doeg adalah orang yang hanya bergantung kepada kekayaan. Karena ketika dia kasih laporan kepada Saul, tentunya Saul memberikan dia hadiah yang besar. Seperti itu. Ya, jadi Doeg hanya memikirkan materi saja. Ya. Tetapi di sini Daud bilang apa? Tetapi aku ini seperti pohon zaitun, ya, yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Ya, jadi kita lihat ya, jika kita menggunakan lidah kita dengan hikmat, maka kita akan menjadi obat manjur kepada orang yang mendengarkan. Ya, kita menjadi seperti obat manjur yang memberikan penghiburan, ya, yang menyembuhkan, yang menyemangati hidup. Ya, Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amsal 15 ayat 23. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jadi mereka yang tidak bersandar kepada Allah, tetapi bersandar hanya pada kekuatan dan harta kekayaan mereka seperti Doeg, kelihatannya untuk sementara waktu kelihatannya bermakmur untuk sesaat, ya. Tetapi namun mereka akan dicabut dari dalam kemah mereka untuk selamanya. Tetapi mereka yang dengan teguh percaya kepada Allah, bahkan di waktu yang susah, akan dilindungi seperti pohon zaitun yang menghijau untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai jalur biru, ya, dari Ram sampai hutan Keret. Kelihatannya ini kayaknya cuma sehari ya, tapi sebenarnya itu udah ada lama ya, 3 tahun itu sebenarnya pelariannya, sampai dengan hutan Keret itu ada sekitar 3 tahun. Ya, jadi sebelum pertanyaan kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Bapa yang ada di sorga, kami hendak mengucapkan syukur Bapa atas firman-Mu pada hari ini Bapa yang telah mengajarkan kami Bapa mengenai hati Daud ya Bapa. Bapa, kami melihat bagaimana
lewat peristiwa pelarian Daud ini, Daud tetap setia kepada Bapa. Bapa, ada saat di mana kehidupan kami ini sepertinya buntu ya Bapa. Tolong ya Bapa, tolong Bapak kau bantu kami Bapak. Tolong Bapak bukakan jalan ya Bapak. Agar semua masalah yang kami hadapi di dalam setiap anggota keluarga yang ada di dalam Zoom ini Bapak. Bapak, tolong Bapak buka jalan Bapak. Tolong kau lancarkan Bapak. Karena Engkaulah satu-satunya pertolongan kami. Engkaulah kubu pertahanan kami. Engkaulah tempat pelindungan kami sejatinya Bapak. Bapak, biarlah kiranya Bapak yang semua yang ada di hadir pada hari ini Bapak, terutama di kelompok ibu-ibu KTB Bapak, agar mereka semua masing-masing bisa menjadi sahabat Bapak, sahabat sejati yang dimana kau kasih hadiah kepada kami Bapak, untuk kami dapat saling menguatkan, untuk kami saling mendoakan, untuk kami saling menyemangati ya Bapak. Biarlah mulut kami menjadi seperti mulut madu bagi kami masing-masing Bapak, yang memberikan penghiburan masing-masing. Terima kasih ya Bapak, dan kami berdoa dan bersyukur ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih Ibu Alida untuk pembelajarannya pada hari ini. Seru sekali, Bu. Bener-bener ini pelariannya. Aku tuh tadi ngebayangin kayak di film gitu. Aku tuh di kepalaku tuh dari sini ke sini gitu. Tapi pada akhirnya saya belajar bahwa kita harus seperti Daud ya Bu. Apapun yang terjadi dalam lembah kekelaman, kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Ibu atas pelajarannya. Sangat memberkati sekali. Dan sekarang kita mau masuk ke dalam berita KTB. Untuk Kak Murni silahkan. Kelompok tumbuh bersama akan diadakan kembali pada tanggal 6 Oktober 2024. Ini pada hari Minggu, waktu Jerman pukul 16 sore. Waktu Indonesia pukul 21.00, waktu Indonesia bagian Barat, dan waktu New York pukul 10 pagi. Pembicara Ibu Alida Nur, Dokter Ministry. Terima kasih. Baik, kita sekarang akan masuk ke dalam sesi tanya jawab 15 menit. Saya persilahkan Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya. Mungkin Ibu Aling, Kak Kuana, Kak Indah. Kalau saya bukan bertanya, Ibu Alida, Shalom. Saya hanya mau menanggapi tentang pengajaran malam ini bahwa mendengar kisah Daud, bagaimana dia menghadapi begitu berat masalah, tetapi iman dia luar biasa ya Ibu. Dia tetap percaya, benar-benar bersandar kepada Tuhan tanpa ragu ya Ibu. Jadi bagaimana dia bersandar, jiwanya, keselamatannya itu sungguh benar-benar diserahkannya kepada Tuhan. Jadi tidak walaupun dia ketakutan ya Ibu, kalau saya dengar kisahnya bagaimana dia ketakutan setengah mati, tetapi dia tetap imannya itu kuat ya Ibu. Wah, ini buat saya ini suatu kekuatan, penghiburan ya. Jadi buat saya ini saya jadi tahu bahwa ketika kita ada dalam masalah, ketika kita menghadapi masalah atau kesulitan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan gitu. Kita harus punya iman yang sama seperti Daud. Wah, ini luar biasa Ibu Alida untuk pengajarannya, sangat memberkati Ibu, karena memang selama kita hidup itu kan pasti banyak ada masalah ya Ibu, nggak mungkin nggak ada gitu, kita pasti menghadapi. Tapi dengan kisah Daud ini sungguh-sungguh menguatkan iman saya. Terima kasih Ibu Alida, sangat memberkati ya. Terima kasih Tuhan Saya memberkati. tambahkan saja, ya jadi memang bukannya kita tidak boleh takut ya, seperti itu. Kita pasti takut gitu ya kan. Nama juga kita manusia ya, kita pasti ada rasa takut ya kan, seperti itu. Tapi meskipun takut, tetap kita harus tetap berdoa sama Tuhan, bersandar kepada Tuhan seperti itu, seperti Daud itu. Daud kalau kita lihat dari Mazmur-Mazmurnya, sepertinya dia takut sekali ya. Kalau kita Iya. baca, nggak
nggak dibilang aku tidak takut apa seperti enggak, kelihatannya dia takut gitu ya kan. Iya. Jelas-jelas dia takut banget gitu seperti itu ya kan. Tetapi walaupun takut, tapi takut yang bukan takut yang maksudnya dia tetap dia bersandar kepada Tuhan dan tetap dia bilang dia percaya sama Tuhan dan dia tahu pemeliharaan Tuhan itu seperti itu bahwa akan ada dan dia karena ini kan tadi kan baru 3 tahun kan dia kan 10 tahun kan total variannya tadi kan baru sampai hutan keret itu sekitar 3 tahun ya kan berarti saya lagi pikir-pikir ya setiap hari oh aku sudah lolos terus kita lagi mikir saya juga lagi mikir kalau lari-lari begitu kan bawa bekalnya gimana ya berarti dia pasti sering kelaparan kan pastinya begitu ya kan ini kan story katanya kita baca enak-enak aja ya tapi kalau kita lagi lari itu pasti kan yang namanya kadang kehausan, kadang kelaparan gitu ya kan. Jadi dia bisa melewati setiap hari. Oh, hari ini aku udah melewati hari dengan baik. Berarti dia berdoa sama Tuhan. Oh, Tuhan telah melindungi aku di hari itu gitu. Seperti itu. Betul. Iya, sangat imannya dia itu ya Ibu. Maksudnya dia takut gitu. Pasti sangat ketakutan ya Ibu Alida. Tapi dia tetap punya pengharapan seperti itu ya Bu ya. Iya, Punya iya. tempat yang dia tahu adalah gunung batunya gitu. Tempat dia bersandar itu luar biasa. Iman itu yang harus kita pegang ya. Kita teladani dari Daud. Kisah Daud. Luar biasa Ibu. Terima kasih sangat memberkati. Ya, saya kembalikan pada Ibu Dewi, silakan. Ya, terima kasih terima kasih Bu Aling. Ada lagi Kak Murni, Kak Kuana, Kak Indah atau Adik Ya, Yani? saya sih hanya mengucap terima kasih ya penjabaran tentang Daud ini yang sangat luar biasa sekali ya. Saya sudah mencoba itu karena tadi kita baru lihat berapa banyak mazmur yang dia buat ya, yang dia buat puji-pujiannya. Di dalam penderitaan pun dia bisa bernyanyi. Dan itu akhir-akhirnya saya pernah mengalami kayak gitu ya. Saya coba bagaimana sih kalau dalam sedang kita sedih, bisa nggak kita nyanyi gitu kan? Nggak gampang, betul kan Bu? Nggak gampang, bener. Nggak lagi kesel gimana itu, lagi ingat di kepala ini orang kasih kesal kita gitu kan. Coba mau nyanyi, saya baru-baru saya coba gitu kan nyanyi gitu kan. Saya coba nyanyi di kamar saya ini. Bisa juga saya diam, benar sebagai manusia ya. Saya juga nggak perfect. Daud aja tadi juga coba kita lihat kan dia takut, rasa ketakutan tuh. Saya bukan takut, mungkin bisa jadi kepala lagi penuh gitu kan dengan suatu masalah, belum dikerja saya, belum saya punya ada lagi beban saya ini beli rumah. Jadi ada lagi dalam pelayanan beban gitu ya. Bukan itu secara manusia ada di dalam gereja saya juga saya beban, di sini juga saya. Jadi itu semua campur aduk gitu kan. Gimana untuk menyenangkan Tuhan ini nggak gampang gitu. Untuk menyenangkan orang aja susah gitu ya. Jadi saya coba nyanyi gitu kan. Saya rekam. Aduh, berapa kali saya hapus, bener. Biasanya saya bisa gitu kan. Saya hapus lagi. Loh kenapa nggak bisa ya nyanyinya? Akhirnya saya diam diri. Saya bilang, wah kayaknya nggak bisa hari ini. Jadi akhirnya saya tunda lagi. Kalau Daud bisa buat gitu ya, saya masih belum selevel itu Ibu gitu kan. Cuma saya coba lagi untuk 3 hari baru saya bisa rekam itu, baru saya bisa saya rekam nyanyi deh, baru saya bisa nyanyi. Pada saat itu saya sedih di dalam pekerjaan saya coba nyanyi, itu nggak gampang. Itu mungkin kita baca kisah tentang Daud ini memang kelihatannya ya kayak riwayat baca gampang gitu. Tapi ternyata ya Bu ya, kita tadi pelajari saat ini itu berat sekali. Karena saya sudah mengalaminya dalam puji-pujian itu. Berat. Apalagi kalau suruh nyanyi ibadah. Aduh lagi kesal. Lepas nggak usah nyanyi. Maaf saya jujur. Saya itu melukai Tuhan juga gitu kan. Saya nyanyi hati saya lagi nggak enak gitu. Bagus bilang, Dewi udah batalin dulu gitu kan. Lagi masih belum sedap ini di hati gitu kan. Saya jujur sebagai manusia. Karena saya nyanyi pun percuma kata-kata Tuhan. Saya mengasihimu. Tapi ada nggak kamu ngasih sebelahmu? Enggak kan? Nggak benar ya kan? Sementara untuk ngajari harus sama-sama dong kan, seimbang. Jadi memang perlu ini ya, perlu betul menenangkan diri ya Bu ya. Gimana untuk menyenangkan Tuhan ini, menyenangkan juga sesama kita ini. Kita duduk tenang, gimana ya gitu. Karena nggak gampang ya. Jadi saya senang hari ini mempelajari Daud ini. Membuat saya juga untuk bisa lebih lagi gimana introspeksi diri ya namanya. Untuk bisa mengambil hikmat dari firman Tuhan hari ini. Sangat luar biasa. Bahkan sampai dia mau pura-pura gila. Tadi Ibu bilang gimana tuh kita aja
mau goyong-goyong aja susah. Ini Daud udah 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 kayak pura-pura mau gila gila sehari capek loh, gimana? kita punya mulut, kita monyong-monyong gitu. Gimana Capek kan minggu-minggu Bu ya? udah Capek. monyong-monyong mulutnya. Iya Capek. capek kan? Luar biasa. Tapi kita nggak tahu berapa lama waktunya itu ya Bu Dia ya. nggak Dia nggak tahu ya nyatakan. kan. Ya, Ya tapi ya kalau bisanya 7 kita lama. bilang 7 tempat 3 tahun kita hitung-hitung lah, kita kalau bagi rata kan Waduh. misalnya gitu. Luar biasa, luar biasa. Tapi yang saya senang tadi pelajari itu bahwa Daud itu diberikan satu karunia ya dalam segi puji-pujian sampai dia itu bisa ya Saul ya memanggil Daud itu masuk dalam terus ke kerajaannya, punya satu level yang kuat ya sehingga dia bisa bernyanyi dengan dengan Saul sehingga itu roh jahat itu menyingkir. Di situ juga ada satu hikmat dari kita di mana kalau kita lagi sendiri, lagi dihantui pikiran atau gimana ya kita bisa muji Punya Tuhan. nyanyi Itu pujian buat ya. kita apa ya semakin kuat di dalam Tuhan. Itu aja. Terima kasih Bu Alida. Terima Iya. kasih sekali. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat sih berarti sebenarnya kerjaan Daud aslinya itu sebenarnya seniman kali mungkin ya kan ya kan, karena pertama dia pemain musik, terus dia bisa bikin mazmur ya kan, jadi pekerjaan nomor 2 dia sebenarnya raja gitu. Pekerjaan pertama dia jangan seniman ini, kemana-mana bisa bikin cerita mazmur ya kan, seperti itu. Betul. Dan mungkin dia bisa dengan lebih menghayati lagi ketika bikin mazmur ya kan, seperti itu. Ada Ya orang berarti bilang, kita ini semua bisa buat mazmur sebenarnya ya. ya kan kayak ada orang bilang Bisa kalau dong berarti ya Bu ya. orang dunia bilang apa kalau putus cinta langsung tiba-tiba bisa bikin lagu. Iya benar, iya betul. Jadi puitis ya Bu. Benar Ibu. Jadi Oh, puitis benar. tiba-tiba gitu kan. Puitis gitu. Berarti kita bisa sebenarnya gitu ya, minta dari Tuhan aja pasti bisa ya. Ini harus kita ke depannya coba-coba buat puisi sendiri. Ini Aling, Indah, ya kan? Kuana, Dewi, kita harus duduk-duduk buat puisi. Ya. Lama-lama dikasih notnya gitu kan? Ya. Dan juga kalau kita lihat ya sebenarnya tarian Daud itu sebenarnya wajar kayak kita ya, kayak kita juga zaman sekarang. Jadi bukannya zaman dulu tuh nggak berlaku. Kayak kita juga zaman sekarang juga begitu kan. Kita mau ke orang Tuhan, kita mau ya tentu pas kita sama keluarga kita, tapi pasti kita mau ke siapa sih yang bukan keluarga kita gitu, pasti mau ke orang Tuhan gitu kan. Terus kita mau ke bestie kita pasti kepengennya ke situ ya kan, itu wajar gitu loh sebenarnya. Jadi apa yang Daud pergi juga sebenarnya itu seperti kita kan, kalau kita lagi ada masalah seperti itu. Jadi aku juga sambil tadi kasih firman juga aku sendiri dapat kasih karunia gitu ya. Bagaimana Tuhan kasih orang-orang sekitar kita itu juga hadiah buat kita. Jadi kita mesti sayang-sayang ini, kita semua di sini nih harus saling sayang-sayang ini Ya, Bu. berharga sekali kita semua di sini itu semua. Ya, yang ini mau saya tanyakan Ibu Alida, karena di sini kan Daud di dalam ada hadiah dari Tuhan, dapat sahabat dalam menghadapi masalah dan penderitaan ini. Jadi Tuhan apakah tahu apakah Daud ini akan merasa penderitaan yang sangat luar biasa. Jadi Tuhan mengirimkan atau memberikan hadiah kepada Daud ini sebagai teman atau sahabat yang bisa turut menanggung, menghadapi masalah dengan ya bersama-sama dalam doa situasinya. Seperti kita yang sekarang kita jalani itu. Apakah Tuhan mempunyai maksud itu, Ibu? Dengan pasti. diberikan hadiah itu. Pasti, karena kadang-kadang kita juga perlu ada orang yang menyemangati kita di sekitar kita seperti itu. Kadang kita doa, kalau sekarang kan kita doa nggak ada jawaban langsung dari langit kan gitu seperti itu. Tapi ketika ada teman kita yang menyemangati kita ngomong teman yang baik ya, bukan teman yang toksik ya. By the way, ini kita mesti kasih tahu dulu nih ya kan. Ada teman yang toksik, tahu dong ya, yang bikin susah aja gitu. Kalau bikin cerita malah bikin susah gitu kan, seperti itu ya kan. Yang malah bikin panas-panasin kita itu beda ya, itu mah teman seperti itu dibuang aja ya, seperti itu ya kan. Nah, jadi maksudnya kalau kita lihat ya, dia ketemu dengan Yonatan itu tepat sekali ya. Nantinya ketika dia hampir mau down, nanti kita lagi baca lagi, nanti di padang gurun Sif dia ketemu lagi sama Yonatan lagi. Udah hampir down, dia ketemu lagi sama Yonatan seperti itu. Jadi memang
Tuhan tuh memberikan kekuatan kepada Daud lewat orang di sekitarnya seperti itu. Nanti, Jadi tapi bisa kita tepatkan belum untuk nyampe kita sampai saat situ ini juga ceritanya. ya Ibu. Hah? Bisa kita tepatkan dalam situasi kita juga Iya, gitu. iya, seperti itu. Iya. Aku sih pernah merasakan ya Ibu Alida ketika aku lagi sedih gitu. Ada aja Bu yang misalnya teman aku gitu atau saudaraku sendiri ya Bu ya. Itu menghibur gitu lah. Aku bisa Iya, merasakan sih. iya, Iya, jadi ketika aku lagi ada masalah gitu, lagi stres, lalu ada aja gitu cara Tuhan untuk misalnya membawa orang lain, misalnya orang terdekat aku ya Ibu ya, misalnya teman baik aku gitu atau adik aku sendiri kadang itu datang menghibur gitu. dengan ya misalnya mereka ngajak yuk jalan sama-sama yuk gitu. Nah, iya, itu iya. aku bisa merasakan itu seperti itu. Bu. Oh iya, Iya, iya. Tuhan Jadi selalu sekarang kita udah menyediakan mulai orang. perhatikan, oh ternyata itu hadiah dari Tuhan, itu jalan Tuhan untuk Iya, kasih kebaikan. Kan salah satunya mm-mm, adalah lewat orang-orang di sekitar kita, ya kan? Sama kemarin ya, hari ini kebetulan khotbah hari Minggu pendeta kami di sini adalah yang dimana kita tuh nggak boleh pelit kan ada tuh firman hari ini yaitu tentang apa namanya ada baca perumpamaannya yang dimana ada seorang gitu dia kedatangan tamu ya tamunya terus tapi dia nggak ada makanan udah gitu dia ketok-ketok tetangganya di tengah malam gitu tolong totok-totok minta 3 roti seperti itu ya kan nah tetangganya akhirnya kasih juga ke apa sahabatnya sama seperti itu maksudnya inti pelajarannya itu salah satunya ya yang saya masukkan untuk story-nya Daud ini maksudnya saya begitu jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan ketika ada teman kita yang mau lagi ada susah kita tuh jangan sampai yang nggak bantu sama sekali ya iya, maksudnya bantu itu bisa macam-macam ya kita berikan doa juga itu bantuan gitu jadi benar, betul. berarti bukan tangan berarti maksudnya bukan sampai udah gue nggak mau dengar masa lalu misalkan gitu seperti itu gitu Iya. bukan seperti itu ya kan Mm, doa itu mm, juga memberi loh berarti kita nggak boleh kayak orang miskin kita sebagai orang percaya kita nggak boleh jadi orang-orang yang nggak punya apa-apa untuk memberikan seperti itu ya kan iya, ya iya. seperti itu Jadi jadi kata-kata penghiburan juga memberi ya Ibu Alida, iya, iya. kata-kata Kata-kata penghiburan, iya. penghiburan, doa, Bukan. atau mungkin juga dengan materi, macam-macam kan yang namanya bantuan itu kan segala Ya. segala bantuan. Tapi at least ada bantuannya apa seperti itu. Jadi jangan sampai Iya. enggak, aku nggak punya apa-apa seperti begitu. Jangan seperti tangan kosong Tidak, seperti itu. tidak peduli. Iya Betul. itu. Ya, betul sekali. Kadang sangat berarti Ibu, walaupun tidak diberikan dalam berupa materi ya, tapi perhatian, lalu kata-kata menguatkan itu sangat berarti loh bagi kita yang apa sedang dalam misalnya kesesakan atau masalah itu, apalagi Betul. cukup mendengarkan saja juga sudah suatu apa pemberian juga ya, mendengar, Iya, maksudnya. Oh iya, Benar. kuping kita menyediakan orang untuk mendengarkan masalah dia. iya, 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 seperti iya. iya. Kayak misalkan kita dia lagi apa terus kita berkunjung ya dia lagi lonely dia berkunjung misalkan seperti itu juga udah penghiburan kan seperti itu Mama Iya. Ya. Terima kasih Bu Benar. Ida. Terima kasih Pencerahannya. Ibu. kasih ada Ya. pertanyaan lain Ada yang Nah, lain. lagi memang ya. kali ini sebenarnya tadi Mazmurnya saya nggak mau cantumkan tapi saya pikir kalau nggak begitu nanti nggak baca-baca juga Mazmurnya jadi lebih baik saya cantumkan aja semuanya saya begitu. Iya, lebih enak Bu kalau dicantumkan. Jadi pada saat Ibu tadi menerangkan ya, kita juga pada saat kita baca Mazmurnya tuh kita ngebayangin. Jadi aku tadi di kepala kayak film tuh yang Iya, ngebayangin dia yang kayak Live orang, ya. yang iya, kayak Ini orang si gila. ini Ah, si aku Dewi jadi hebat ini. aku jadi ingat Bu, kadang-kadang kita manusia gitu ya Bu. Kadang-kadang aku mau menghindar dari kesalahan, udah belaga pilon. Jangan-jangan si iya, Daud juga begitu, belaga gila. iya betul. Tapi juga kita bagus terdengarnya tentang si Isa ya, itu bapaknya Daud itu kan. Iya. Itu kan si Samuel lagi memilih tadi kan, jadi Tuhan juga ingatkan kita nggak bisa lihat-lihat muka ya, tapi hati yang dilihat dia. Itu saya lihat Iya. juga dari situ belajar saya tadi ambil hikmahnya. Jadi jangan karena udah ganteng, udah bagus, nampaknya ternyata ya dilihat dari hati ya.
Nah, situ kita lihat juga tadi belajar gitu ya. Walaupun anak yang pertama itu mungkin kelihatannya from-nya ya bagus gitu kan, tapi ternyata Samuel memilih yang si Daud yang di Padang yang sama sekali saya bisa bekerja di Padang itu kan bisa dibayangkan lagi pasti nggak bagus-bagus pakainya ya Bu ya. Ya, iya. Di situ dia lagi kambing domba gitu kan, lagi mereng di padang Ya, sana gitu kan. Tapi ya. itulah Tuhan itu mencintai orang-orang yang sederhana ya. Di sini saya melihat di situ sederhana yang apa adanya. Ada orang kayak saya bukan menceritakan teman saya di Jerman ini ada satu orang segala macam pakai ini ya. Kalau dia nggak ke gereja, kalau nggak pakai yang wah dia ini gitu kan. Mungkin Ibu Heni juga pernah cerita jauh pengalaman Ibu Heni ya. Tapi puji Tuhan ya kita bisa belajar hari ini bahwa dengan kesederhanaan itu lebih bermutu ternyata ya daripada pakai segala macam gitu kan. Nah itu luar biasa sekali. Mm-mm. Saya juga belajar dari Ibu Heni nih karena dia dulu kan juga gitu pernah kasih kesaksian sama kita kan. Tasnya itu saya sudah lihat di New York ya, pernah di tempat ya. Jadi puji Tuhan Ibu Heni udah ini ya udah menyadari luar biasa dengan pakaiannya tas biasa sama saya jalan loh kok pakaian kayak gini nggak pakai yang merek-merek semua itu di rumahnya itu saya karena udah lihat ya ada ke rumah waduh saya bilang saya nggak ada nih 1, 2, 3 dia nggak tahu kalau saya intip-intip gitu kan dia datang ini belum parfumnya Bu penuh tuh semua wah saya bilang ini mahal-mahal semua soalnya saya ada juga gitu lihat mahal-mahalnya merek-merek itu saya kena wah nggak ada merek sama saya ini tas-tasnya. Tapi itu luar biasa Ibu Heni bisa keluar dari jaringan itu ya dari itu namanya juga jaringan iblis juga dengan tas-tas kayak gitu kan yang merek-merek ya. Itu luar biasa dia kasih kita kesaksian yang mendukung kita ya untuk kita juga hidup dengan sederhana Pasti apa bisa. adanya ya. Pakai apa adanya. Saya juga sekarang begitu nggak beli baju. Udah lama nggak beli baju. Semenjak ini kesaksian di ini, jadi saya nggak beli baju juga. Pakai baju saya. Ya benar Bu. Kemarin saya jalan ke toko, saya keliling-keliling. Wah, saya bilang nggak mau saya beli. Saya harus belajar nih seperti Bu ini nggak beli bajunya gitu kan. Coba untuk yang sederhana. Pakai apa? Anak saya biasanya kalau kita sama-sama jalan sama. Mama kan kalau lihat lagi, nggak saya bilang tuh pakaian banyak tuh. Padahal saya udah lama pakaiannya mungkin karena saya tuh rapi nyucinya, bersih. Jadi kelihatan baru kelihatannya ini. Seperti ini udah lama nih, udah berapa tahun gitu kan. Jadi masih awet nih. Nggak mau pakai yang baru. Betul nggak Ibu Eni? Sabun di Jerman beda, sabun Jerman beda. Enggak juga. Namanya sabun sama kan. Sama tuh sabun di Indonesia. Cuma perawatan. Mungkin saya ini kan orangnya memang Ya. teliti saya Bu. Kalau cuci pakaian itu saya memang teliti. Saya nggak mau campur-campur. Nah, kalau yang putih-putih, Ya. yang hitam-hitam, gitu. Ada orang semua campur. Sehingga yang hitam kena yang ini. Nah, saya itu. Jadi sehingga pakaian saya itu masih kelihatan udah lama beli. Udah 20 tahun. Tapi masih kelihatan wah sip gitu loh. Gitu. Makasih. Betul-betul. Iya, sama. Ya. Dari Ibu Heni ada tambahan Ibu untuk kami. Ya, untuk Ya. closing statement, Bu. Kalau Kalian bisa bawa doa juga ya kalau Ibu Heni kan? kalau Bisa. pengajaran ini ya, ini kalau kita melihat banyak sekali aspek kehidupan yang Daud ajarkan kepada kita tentang kesetiaan dia, kerendahan hatinya, ya gitu. Dan perjalanan Daud ini saya melihat juga perjalanan hidup saya. Waktu dulu saya mempelajari ini, saya juga orang yang harus belajar dari kehidupan Daud ya. Bagaimana menjadi hamba Tuhan, menjadi orang yang dipercaya Tuhan gitu. Dia tidak tidak mengingkar janjinya. Jadi dia setia sama Nathan itu juga dia tidak mengingkar ya sampai pada akhir kematian Saul bukan dia yang membunuh Saul. Ya, tapi Saul sendiri membunuh dirinya sendiri. Dan kita bisa melihat bagaimana nanti Daud ini juga bertanggung jawab dan masih memberikan pelukan kasih
kepada Nathan sebagai sahabat dia, dan anaknya yang juga itu dia akhirnya Tapi Boset ya. dia rawat. Wah, itu luar biasa ya. Jadi dulu saya merasa waktu saya berjalan, saya merasa hikmat saya itu paling benar. Jadi saya tidak menerima apa yang orang katakan. Oh, saya paling benar ya, gitu. Tetapi sejak berjalan di dalam belajar sejarah penebusan, saya semakin menyadari bahwa kita tuh harus tahu. Jadi kita harus tahu posisi kita. Ya, posisi kita sebagai apa? Kan itu kan sebagai jemaat, sebagai pemimpin, sebagai rekan kerja, sebagai teamwork gitu. Itu semua ada stat-statnya. Nah, saya belajar di sana bagaimana kita membawa diri. Nah, saya berdoa kita semua terus belajar apa yang telah diajarkan oleh Ibu Alida masih ada. Pasti ada lagi minggu depan, bulan depan kita akan belajar. Perjalanan Daud belum selesai. Dan kita nanti semakin lihat bagaimana ada kesempatan buat dia untuk membunuh Saul. Tapi dia tidak ambil kesempatan itu. Jadi kita belajar supaya jangan ada kuasa kegelapan yang mengintimidasi kita sehingga merusak kehidupan kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan. Itu aja pesan saya. Terima kasih untuk Ibu Alida yang telah mengajarkan firman Tuhan. Saya kembalikan ke Ibu Dewi. Terima kasih Bu Heni. Ada teman-teman lagi yang mau atau ibu-ibu yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Kayaknya udah nggak ada. Saya bisa Bu Alida. Oke, silakan. Ya, Oh, boleh, silakan. Kak Kuana belum, Kak Kuana belum nih. Silakan. Ya, semuanya saya mendengarkan dan banyak dari hal-hal yang kita dapat pelajari. Hanya yang saya tanyakan begini Bu, kenapa kok Daud begitu ceroboh atau bagaimana dia berbuat bohong, pura-pura gila, itu bagaimana coba? Kalau kalau saya lihat yang cerobohnya dia itu waktu dia berbohong. Kalau berpura-pura gila itu karena ini kan dia tinggalnya ada di kota Gad, di kota musuh, ya kan. Jadi supaya orang tidak mengenali dia, karena kalau sampai musuh mengenali dia adalah Daud yang membunuh Goliat, pasti dia dibunuh di saat itu juga. Ya. Jadi gimana supaya orang tidak mengenali dia? Jadi dia harus berpura-pura gila, ya kan. Jadi itu tidak ceroboh, justru itu teknik taktik dia sehingga dia bisa hidup itu. Tapi yang dia cerobohnya di mana kita lihat yaitu adalah dia itu berbohong kepada Ahimelek, Nah, karena dia berbohong, akibat kebohongannya dia itu sehingga menimpa satu kota itu gitu. Ya. Ya tragis ya, jadi seluruh kota mati semua akibat daripada itu, dan itu juga pelajaran bagi kita sebenarnya. Bohong itu memang akibatnya itu kita nggak tahu, jangkanya panjang. Ya, kita nggak tahu, tapi mungkin kita tanggung, seperti itu. Makanya kan di Ulangan kan di kitab Ulangan dibilangin ketika kita berdosa, yang ketimpa itu mungkin kita ketika kita berdosa mungkin kita tidak tertimpa hukumannya, tapi yang kena hukuman tuh anak, cucu, cicit, anak lagi 4 keturunan katanya. Nah, betul. 4 keturunan gitu. Jadi mungkin sekarang kita nggak ketimpa, tapi ya seperti itu gitu. Tapi keturunan kita seperti itu. Menyeramkan ya, Ibu. Iya. Menyeramkan ya, Pak, keturunannya. Iya. Tapi tetap di situ semua apa yang Daud lakukan ya seperti tadi bahwa dia akan diangkat sebagai pimpinan atau raja juga, dan semuanya itu dia harus mengalami untuk menjadi ya suri tauladan nantinya ya. Ya. Nanti kalau kita belajar buku ke-6 tentang imam-imam, yang namanya imam besar itu harusnya 1. Namanya juga jubah cuma 1 kan, yang ada permatanya cuma ada 1. Berarti hanya ada imam besar 1 untuk negara Israel, ya kan.
Nah, sebenarnya yang menjadi imam itu keturunannya bukan keturunan Abiatar tadi, bukan, ya kan? Tetapi karena Daud itu merasa berhutang budi, ya, gara-gara dia, ayahnya dan seluruh kota itu, sehingga ada zaman yang dimana imam besarnya ada dua. Salah satunya Imam Abiatar ini. Gitu. Paham ya Bu ya? Nanti kita kalau belajar di buku di buku ke-6. Tapi di kemudian hari Imam Abiatar juga tidak baik sama Daud. Ya, dia malah nanti di kemudian hari Imam Abiatar ini membela Absalom, anak Daud. Nah, pada akhirnya harusnya dia dibunuh, ya kan? Karena dia tidak mendukung Daud sebagai raja, tidak mendukung Salomo menjadi raja, tapi dia mendukung anaknya si Daud, Absalom, pemberontakan Absalom, ya, yang mana dia si Imam Abiatar mendukung. Tapi kemudian Daud bilang sama Abiatar apa? Dia bilang karena ya maksudnya kan ayahnya dulu sudah bantu dia seperti itu, ya kan. Jadi dia tidak akan ini kan cuma diturun jabatannya aja udah kamu pensiun aja gitu ceritanya gitu, maksudnya begitu. Jadi tidak dikasih hukuman, cuma kamu udah pensiun aja gitu, seperti itu. Sehingga imam besarnya kembali normal, cuma satu dan di aliran yang tepat seperti itu. Nanti kita belajar di pelajaran berikut di buku ke-6. Jangan dibuka dulu rahasianya, Bu. Ya ini kasih tahu dulu sih Imam Abiatarnya itu. Nanti nggak ada kejutan soalnya kan ke depan. Ya, tapi coba sekarang kita bisa bayangkan itu adalah Imam Abiatar yang dimana bisa bayangin nggak? Kalau anaknya ini datang ke tempat Daud, hey, you udah bunuh satu kampung, satu kampung. Nah, kalau kita jadi Daud, kita harus bantu dia sampai mati istilahnya kan gitu, bener nggak sih? Kita hutang budi sama itu, kan seperti itu. Ya kan, bisa bayangkan kan hati Daud, dia harus tolong apapun juga yang terjadi. Imam Abiatar kan emang anak tapi kemudian jadi imam, ya kan, karena ayahnya sudah mati, ya kan, jadi imam yang seperti itu, ya kan, apapun juga dia harus tolong Abiatar. Tapi ada saat di mana Abiatar di akhir hidupannya dia salah memilih. Nah seperti itu, dia memilih yang bukan kehendak Tuhan gitu, seperti itu. Sehingga dia hanya diturunkan jabatannya saja. Berarti Raja Daud masih baik kan seperti itu. Iya. Tapi waktu di Israel saya datang Ibu ya, kami pergi tuh di apa benar saya nggak tahu juga apa itu apa namanya, bukan kuburan ya, tempat itu kan katanya Daud nggak di itu, ada tempat petinya di situ gitu loh. Jadi orang Israel lagi berdoa-doa di situ. Terus alatnya itu ada di situ semua situ. Kita pergi ke situ. Terus saya bilang saya nggak tahu ya Pak, kayak mana ini benar ini Daud atau gimana, dia punya peti di situ lagi orang Israel lagi berdoa-doa. Yang pasti memang kalau yang namanya kalau kita belajar di namanya nanti kalau di buku keempat kan kita belajar itu ada namanya tempat kuburan raja-raja. Oh iya. Kalau kita baca buku keempat, raja ini dikubur di kuburan raja-raja gitu. Tapi ada juga raja yang tidak dikubur di tempat raja-raja gitu, seperti itu. Dan tentunya pastinya karena Daud adalah orang penting dan raja yang dikenal, pasti ya di kuburan raja-raja ya pasti mungkin ada seperti itu. Pasti ada terus kan seperti itu. Oh gitu ya. Iya, nggak tahu juga di situ nggak ada kuburan sih, hanya dia aja. Tapi di situ di dalam rumah, terus kita masuk, terus dia udah dikasih kamera gitu kan, lagi orang-orang Israel itu lagi berdoa-doa di situ Ibu semua, terus kecapinya itu ada di situ, terus ada namanya juga si Daud di situ. Ya nggak tahu lah apa itu kuburannya. Tapi Bisa panjang. jadi. Terus saya bilang, kalau ini kuburannya, kalau ini petinya si Daud kenapa panjang banget? Berarti orangnya besar, tapi dia kan kelihatannya kecil kalau diceritain itu kan. Kok ini panjang banget gitu kan? Di situ mungkin kali petinya aja kali gitu loh. Atau gimana? Kita masuk ke dalam lihat gitu kan. Lagi orang-orang Israel itu nangis-nangis di situ di petinya itu. Selalu gitu di situ mereka doa lagi nangis. Baca-baca itu Mazmur si Daud. Ya. Mungkin kali Bu, saya nggak tahu itu Pak.
Iya, saya juga nggak tahu. Maksudnya Asal jangan jadi lagi berhala aja. bertanya-bertanya. Ya, Iya, benar. saya bertanya-tanya apa ini, terus saya kayak kita hanya lihat karena kita waktu kan jalan di situ lihat di mana petinya, di mananya Daud gitu kan. Soalnya saya interesan juga baca-baca Mazmur mana, ya itu nggak tahu, nggak ada yang buktikan bahwa itu, tapi mereka bilang sih itu petinya Daud, itu ayat apanya Mbak Daud di situ. Ya kurang tahu benar ya. Ya. Saya sih nggak menyembah, tapi mereka tuh lagi nangis-nangis Dan itu semua Ya, baca-baca ya. Mazmur, nangis-nangis gitu di situ. Oh Soalnya ya, di Israel tuh kan semua orang-orang lagi nangis-nangis semua kan. Kalau di situ mereka itu kalau berdoa tuh baca-baca tuh Semuanya nangis-nangis. berdoa tobat terus ya. Ya, Bu Dewi mungkin kita selesaikan dulu, nanti Iya. kita ngobrol di belakang Iya, layar, oke. sudah Iya, iya. 1 jam 50 menit. Iya, oke. Terima kasih Ibu. Baik, sekarang untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Kita menutup Bible Studi ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Murni. Bisa juga saya minta Ibu Heni, kalau Ibu Heni bisa nggak gantian saya? Oh jangan, kayaknya mesti Ibu Ketua ya, jadi Ibu Ketua aja yang Nggak harus sebenarnya. Baik, nggak silakan apa-apa. Ibu. Nggak apa-apa. Mari kita berdoa ya. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dari awal hingga akhir, di mana Tuhan telah menyertai kami Tuhan, sehingga kami dapat bersekutu saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur kebaikan Tuhan ini kami sudah terima Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa khususnya untuk firman yang baru kami dengar. Begitu banyak kami mendengar tentang Daud Tuhan, mempelajari bagaimana kesetiaan Daud di dalam kepadamu Tuhan. Walau dalam keadaan kesesakan, namun dia tidak berpaling kepadamu, dia begitu setia Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga kiranya Tuhan berikan kami hati yang setia Tuhan. Berikan kami hati yang selalu untuk hanya bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami bisa menjalani hidup ini dengan baik Tuhan dan menjadi berkat untuk semua orang. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk Ibu Alida dan Ibu Heni di dalam pelayanan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Mu Tuhan kepada mereka dan berkati mereka, jaga mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Dan Engkau berkati keluarga mereka dan berikan mereka hikmat, kesehatan yang baik. Dan Tuhan, Engkau yang memenuhi segala kebutuhan mereka Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa juga untuk semua yang hadir saat ini. Engkau berkati Tuhan satu persatu dimanapun mereka berada, dan juga saudara kami masih belum hadir juga, ataupun kami yang ada di sini. Tuhan, Engkau berkati kami semua Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang melayani, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Engkau Tuhan memberkati semua Tuhan di dalam keluarga, baik juga dimanapun berada. Engkau juga memakai mereka terus, memakai kami terus untuk memberitakan berita sukacita ini Tuhan. Karena ini adalah kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu Bapa. Kami memohon juga pengampunan dari-Mu Tuhan, yang hari-hari yang kami lalui, yang sudah lalu Tuhan, begitu banyak kesalahan-kesalahan kami, dosa yang kami buat, baik yang kami sengaja, baik yang tidak kami sengaja Tuhan. Bapa kami yang di surga, ampuni segala dosa kesalahan kami. Sucikan kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah kami dilayakkan Tuhan untuk selalu bersandar kepada Tuhan, untuk selalu dekat kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sebentar berpisah Tuhan. Kiranya Roh-Mu terus membimbing kami Tuhan. Terus memegang tangan kami Tuhan. Berikan kami unity di dalam melayani Engkau Bapa. Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. 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 Terima kasih Bu Murni sudah memimpin doa penutup. Baik, sekarang Bible Studi kita sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Alida yang sudah menjadi pembicara untuk Bible Studi ini. Bapak, Ibu, Saudara yang sudah hadir, dan teman-teman yang sudah melayani, saya mengucapkan terima kasih. Kita bertemu lagi bulan depan tanggal 6 Oktober 2024. Tuhan memberkati. Makasih.